Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kebesaran dan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung banyak tema dan rahasia yang belum sepenuhnya kita pahami. Salah satu tema yang menyimpan misteri dan keajaiban adalah tentang tempat-tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran mencakup banyak kisah tentang tempat-tempat khusus yang menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Tempat-tempat ini diabadikan dalam ayat-ayatnya sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita. Meskipun sebagian besar tempat tersebut telah diidentifikasikan oleh pakar dan sejarawan, tetapi masih banyak tempat yang menyimpan misteri dan belum sepenuhnya terungkap. Pada kesempatan kali ini saya mencoba mengungkap beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran dan masih menyimpan sejuta misteri dan rahasianya belum terpecahkan sampai dengan sekarang. Yang pertama, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok Ya'juj dan Ma'juj juga dikenal sebagai tembok Gog dan Magog, merupakan salah satu elemen yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan akan datangnya hari kiamat. Tembok ini dikatakan telah dibangun oleh Raja Zulkarnain atau Alexander Agung untuk menahan dan mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan bangsa yang sangat destruktif dan sangat kejam. Dalam Al-Quran, kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj dapat ditemukan dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 83 sampai dengan 98. Ayat-ayat ini menggambarkan tentang perjalanan Raja Zulkarnain atau Alexander Agung yang merupakan seorang penguasa yang soleh, beriman dan berkuasa dengan bijak. Dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan membangun benteng-benteng melindungi masyarakat dari bahaya Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog. Keberhasilan Raja Zulkarnain tersebut sebagai bentuk rahmat dan janji Allah yang maha benar. Raja Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan kuat, yang mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ekspedisi dan perjalanan menaklukkan di berbagai wilayah di dunia. Pada suatu hari, Raja Iskandar Zulkarnain melakukan sebuah perjalanan dan mencapai sebuah wilayah yang dihuni oleh dua bangsa yang sangat liar dan destruktif, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kedua bangsa ini menimbulkan kekacauan dan kerusakan di seluruh dunia dengan melakukan tindakan kejahatan dan agresi terhadap bangsa-bangsa lain. Raja Zulkarnain kemudian memutuskan untuk membatasi kejahatan dan kekacauan mereka dengan membangun sebuah tembok yang sangat tinggi dan kuat. Tembok ini dirancang sedemikian rupa sehingga bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat melewati atau merusaknya. Raja Iskandar Zulkarnain membangun tembok ini dengan menggunakan besi dan timah sehingga tidak ada yang bisa menembusnya. Setelah tembok selesai dibangun, Raja Iskandar Zulkarnain kemudian mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan karunia-Nya dalam membangun tembok tersebut. Dia menyadari bahwa kekuatannya dan keberhasilannya adalah datangnya dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah runtuhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj ini menjadi pertanda tentang datangnya hari kiamat dan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam hadis Nabi Allah Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan melepaskan diri saat menjelang hari kiamat dan menyebabkan kekacauan di dunia. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim angin yang membawa bau busuk dan menyebabkan kematian bagi bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj mengajarkan tentang kebijaksanaan, keadilan, dan ketegasan dalam menghadapi kejahatan. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya rasa syukur atas segala bantuan dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyadari bahwa segala keberhasilan datangnya semata-mata kehendak dari Allah Sang Maha Pencipta. Banyak teori konspirasi yang beredar mengenai lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj ini. Berikut adalah beberapa teori konspirasi terkait dengan lokasi tempat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama adalah di Gunung Qaf. Salah satu konspirasi yang sering disebutkan adalah bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di Gunung Qaf. Beberapa sumber mitologi dan sejarah menyebutkan bahwa Gunung Qaf adalah tempat di mana bangsa Ya'juj dan Ma'juj terkurung. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada bukti konkret yang mendukung tentang klaim ini. Yang kedua adalah di wilayah Eurasia. Beberapa teori mengklaim bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj terletak di wilayah Eurasia yang mencakup sebagian besar wilayah Eropa dan Asia. Konspirasi ini berpendapat bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj telah menguasai atau terkurung di wilayah ini dan akan keluar pada saat tertentu untuk menyebabkan kehancuran di muka bumi. Yang ketiga adalah wilayah Timur Tengah. Ada juga konspirasi yang menyebutkan bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di wilayah Timur Tengah seperti di sekitar wilayah Mesir
Mesir atau Arab Saudi. Beberapa klaim menghubungkan lokasi ini dengan beberapa situs bersejarah atau gunung yang diyakini terkait dengan cerita Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat adalah di wilayah tersembunyi. Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di wilayah yang sangat tersembunyi atau tidak terjangkau oleh manusia modern. Konspirasi ini menyebutkan bahwa tembok ini berada di tempat tersembunyi seperti di bawah tanah atau di lokasi yang tidak dapat diakses oleh manusia. Yang kelima adalah metafora atau simbolik. Sebagian orang berpendapat bahwa kisah tembok Ya'juj dan Ma'juj bisa diartikan secara metafora atau ilustrasi atau simbolik, bukan sebagai sesuatu yang sebenarnya terjadi. Konspirasi ini menganggap bahwa cerita ini menggambarkan kekuatan jahat yang ada dalam masyarakat manusia dan bukan sebagai bangsa atau tembok yang nyata. Tempat misterius yang kedua adalah Telaga Ainul Hayat. Telaga ini disebut sebagai air yang jika diminum seseorang tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Telaga Ainul Hayat atau juga dikenal Telaga Kehidupan Abadi merupakan sebuah tempat misterius yang disebutkan dalam beberapa kisah legenda dan mitologi. Meskipun tidak ada keterangan pasti dalam Al-Qur'an tentang Telaga Ainul Hayat ini, namun cerita tentang tempat ini sering dihubungkan dengan kehidupan abadi dan kemampuan untuk tidak mati sampai dengan hari kiamat. Menurut beberapa kisah, Telaga Ainul Hayat diyakini sebagai sebuah mata air atau danau yang memiliki air ajaib yang jika diminum akan memberikan kehidupan abadi bagi orang yang meminumnya. Dalam legenda-legenda tersebut dikisahkan bahwa beberapa tokoh terkenal mencari dan berusaha untuk menemukan Telaga Ainul Hayat agar bisa hidup kekal selamanya. Salah satu tokoh yang terkait dengan Telaga Ainul Hayat adalah Raja Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung. Dalam cerita tersebut, Raja Zulkarnain bersama Perdana Menterinya yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam, mereka melakukan perjalanan untuk menemukan Telaga Ainul Hayat. Mereka akhirnya menemukan telaga tersebut di sebuah tempat yang sangat gelap dan memiliki asap yang sangat tebal. Nabiullah Khidir alaihissalam diperintahkan masuk terlebih dahulu dan berhasil meminum air dari telaga keabadian tersebut, sehingga hidup Nabi Khidir menjadi kekal sampai dengan sekarang. Namun, Raja Iskandar Zulkarnain tidak meminum air keabadian tersebut dan menyadari bahwa dia tidak perlu hidup abadi karena kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup baginya. Bahkan menurut catatan sejarah, Raja Spanyol yaitu Ferdinand memiliki keyakinan yang kuat mengenai adanya mata air keabadian. Baginya, apa yang telah tercatat dalam kitab-kitab dan manuskrip kuno bukanlah cerita fiktif belaka. Sebagai hasil dari keyakinannya ini, Raja Ferdinand kemudian mengangkat Ponce de Leon untuk melakukan ekspedisi guna mencari keberadaan air mancur awet muda atau Fountain of Youth. Pada tahun 1513 Masehi, Ponce de Leon memimpin ekspedisi yang terdiri dari ratusan kapal-kapalnya dan 1.200 pelaut, kolonis, dan prajurit menjelajah ke arah barat daya dari Pulau Puerto Rico menuju wilayah yang sekarang dikenal dengan Florida, Amerika Serikat. Perjalanan Ponce de Leon penuh dengan kesulitan dan bahaya. Mereka menghadapi cuaca yang ekstrim, serangan dari suku-suku pribumi setempat, dan kekurangan pasokan makanan dan air bersih. Namun semangat penjelajahannya tidak pernah padam, dan ia terus mencari keberadaan Fountain of Youth atau mata air awet muda. Sayangnya, Ponce de Leon tidak pernah menemukan Fountain of Youth yang ia impikan. Meskipun demikian, perjalanan tersebut memberikan kontribusi besar bagi eksplorasi wilayah Florida dan Spanyol dalam penjelajahan dunia baru. Legenda mengenai Fountain of Youth tetap hidup dan kisah Ponce de Leon dalam mencari keajaiban tersebut telah menjadi bagian dari sejarah dan mitos Amerika Serikat. Meskipun mungkin Fountain of Youth hanya merupakan dongeng belaka, perjalanan Ponce de Leon mengilhami orang-orang untuk selalu berani mencari hal-hal baru dan memperluas batas-batas pengetahuan manusia. Meskipun Telaga Ainul Hayat atau Fountain of Youth tidak memiliki keterangan pasti dalam Al-Quran dan lebih cenderung merupakan kisah mitos atau legenda dalam berbagai tradisi, kisahnya sering diambil sebagai simbol keinginan manusia untuk mencari kehidupan abadi yang kekal selama-lamanya. Hal ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas kehidupan yang Allah berikan dan menerima semua takdirnya dengan ikhlas. Lokasi atau tempat Ainul Hayat atau air keabadian ini tidak bisa dipastikan. Ada yang menyebutkan di antara Yordania dan Arab Saudi atau di Yaman. Ada juga yang menyebutkan bahwa lokasinya berada di tempat segitiga Bermuda. Yang ketiga, Istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat megah dan terbuat dari batu zamrud hijau
dan biru langit. Bangunan ini menjadi luar biasa dan tertulis dalam Al-Quran. Beberapa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman ditemukan oleh arkeolog, tetapi keberadaan istananya secara keseluruhan masih menjadi misteri. Lokasi tempat di mana istana Nabi Sulaiman menjadi salah satu topik yang menarik perhatian banyak orang. Konspirasi tentang istana Nabi Sulaiman mengaitkan berbagai teori dan spekulasi tentang keberadaan dan lokasi sebenarnya dari bangunan megah yang diyakini milik Nabi Sulaiman tersebut. Beberapa teori konspirasi tentang lokasi istana Nabi Sulaiman adalah yang pertama, di bawah tanah Masjidil Aqsa. Beberapa teori mengklaim bahwa istana Nabi Sulaiman sebenarnya terletak di bawah tanah di kawasan Masjidil Aqsa di kota tua Yerusalem, yang merupakan lokasi penting bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Konspirasi ini menyatakan bahwa ada sebuah ruang rahasia di bawah Masjidil Aqsa yang menghubungkan ke istana Nabi Sulaiman. Yang kedua, di benua Atlantis. Beberapa teori konspirasi menghubungkan istana Nabi Sulaiman dengan benua Atlantis, sebuah benua mitos yang dianggap tenggelam di lautan. Dalam teori ini, lokasi Atlantis dianggap menjadi lokasi istana Nabi Sulaiman, dan banyak yang percaya bahwa Atlantis adalah wilayah dengan teknologi canggih yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Yang ketiga, di pegunungan Himalaya. Beberapa teori mengklaim bahwa istana Nabi Sulaiman terletak di pegunungan Himalaya, di wilayah yang sulit diakses dan dijelajahi orang. Konspirasi ini sering dikaitkan dengan legenda mitos tentang gunung yang disebut Gunung Qaf, yang diyakini menjadi lokasi tempat tinggal makhluk gaib. Yang keempat, di Pulau Socotra. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa istana Nabi Sulaiman terletak di Pulau Socotra di Yaman. Pulau Socotra merupakan pulau yang dianggap memiliki keunikan alam dan kehidupan tumbuhan yang sangat kaya dan aneh, sehingga beberapa orang menganggap sebagai tempat yang misterius dan cocok untuk menjadi lokasi istana Nabi Sulaiman. Dan yang kelima, di Indonesia, yaitu di Borobudur. Ada yang berpendapat bahwa istana Nabi Sulaiman sebenarnya adalah di Borobudur. Yang dilihat dari relief yang ada di Borobudur, yaitu mengisahkan tentang cerita burung hudhud. Kemudian istana Ratu Bilqis itu dikaitkan dengan Ratu Boko yang berada di. Namun perlu diingat bahwa teori-teori konspirasi ini tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat dan lebih banyak berdasarkan pada kisah mitos atau legenda. Lokasi sebenarnya istana Nabi Sulaiman masih menjadi misteri dan belum ada bukti arkeolog yang mendukung klaim-klaim tersebut. Sebagai konspirasi, cerita ini lebih banyak mengandung spekulasi dan imajinasi daripada fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima dan keenam, kaum Ad dan kaum Tsamud. Dalam berbagai surat di Al-Quran, termasuk surat Al-A'raf, surat Al-Haddah, dan surat Al-Fajr, disebutkan tentang kaum Ad dan kaum Tsamud yang mengalami kehancuran karena kekufuran dan perbuatan dosa mereka. Berkaitan dengan kaum Ad, maka tidak lepas dari sejarah kota Iram. Kota Iram juga dikenal sebagai Iram of the Pillars atau Iram Du'al Iman, adalah salah satu misteri yang disebutkan dalam Al-Quran. Kisah kota Iram diceritakan dalam surat Al-Fajr ayat 6-8 yang artinya, belumkah kamu mendengar cerita tentang negeri Iram yang dikuasai oleh tiang-tiang yang tinggi dan sangat anggun? Kisah kota Iram merupakan bagian dari kaum Ad, sebuah peradaban kuno yang disebutkan dari berbagai literatur klasik dan kitab suci, termasuk Al-Quran. Kaum Ad adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang telah tinggal di wilayah yang sekarang disebut dengan Semenanjung Arabia. Berikut adalah gambaran sejarah kota Iram berdasarkan literatur dan tradisi Islam. Yang pertama, peradaban Ad. Kaum Ad dikatakan memiliki peradaban maju dan mengagumkan. Mereka hidup di dataran tinggi dan memiliki kemajuan dalam bidang arsitektur dan teknologi. Kaum Ad hidup dengan kemakmuran, tetapi juga tenggelam dalam kemewahan dan kesombongan. Yang kedua, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaum Ad agar kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesombongan serta meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Namun kaum Ad menolak pesan dan peringatan Nabi Hud. Yang ketiga, durhaka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap dalam kemaksiatan dan keingkaran, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada kaum Ad. Kaum tersebut dilanda oleh angin topan yang sangat dahsyat selama 7 malam 8 hari yang menghancurkan peradaban mereka dan menyisakan reruntuhan. Yang keempat, hilangnya kota Iram. Kota Iram dikatakan tenggelam ke dalam pasir dan hilang di permukaan bumi setelah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari durhaka dan kesombongan dari kaum Ad, kota Iram yang dulunya megah menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun dalam tradisi Arab dan Islam.
Sejarah kota Iram meskipun menjadi subjek diskusi di antara sarjana dan ahli sejarah, tapi memiliki aspek misterius karena kepastian lokasinya sampai sekarang tidak diketahui. Beberapa ahli sejarah mencoba mengidentifikasi lokasi kota Iram berdasarkan teks-teks kuno dan artefak, tetapi tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai tempatnya. Namun dalam Islam, kota Iram bertindak sebagai peringatan bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan, kemewahan, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iram menjadi lambang keruntuhan peradaban yang sombong dan mengabaikan kebenaran. Kisah kaum Ad dan kehancurannya menjadi peringatan bagi manusia agar tidak menyombongkan diri dan tidak mengabaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingat kebesaran dan kekuasaannya. Kaum Samud adalah bangsa yang hidup di wilayah sekarang di bagian semenanjung Arab dan terkenal keahlian mereka dalam berbagai teknologi dan konstruksi. Mereka memiliki benteng-benteng batu yang megah dan rumah-rumah yang indah mereka dibangun di tebing-tebing batu. Namun seperti kaum Ad, kaum Samud juga berbuat durhaka dan menyembah berhala-berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Saleh untuk memberi peringatan kepada kaum Samud agar menyembah Allah yang esa dan meninggalkan penyembahan kepada berhala. Nabi Saleh juga diutus untuk menasihati mereka agar tidak merusak alam dan lingkungan sekitar mereka, termasuk tidak menzalimi unta-unta betina yang diberikan sebagai karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seperti kaum Ad, kaum tersebut menolak nasihat Nabi Saleh dan memandang remeh peringatannya. Mereka bahkan meminta agar Nabi Saleh menghadirkan sebuah mukjizat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang benar. Sebagai ujian dan peringatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unta betina yang sangat besar dan keluar menyeruak dari sebuah bebatuan. Namun kaum Samud masih tetap saja membantah dan mengabaikan mukjizat tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Samud dengan gempa bumi yang sangat dahsyat yang menyebabkan benteng-benteng batu mereka runtuh dan menyapu seluruh kaum itu. Kaum Samud pun menjadi bangsa yang hilang dan punah, menjadi saksi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azabnya yang teramat pedih bagi kaum yang berbuat durhaka. Kisah kaum Ad dan kaum Samud menjadi peringatan bagi manusia agar senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan zat yang lain, tidak menyembah berhala, dan menjauhi sifat-sifat sombong dan congkak. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan serta menghargai segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.